Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayinda Dwi Aprilia. Saya di sini akan menjelaskan tentang latihan-latihan soal dan jawaban saya akan saya jelaskan dengan pendapat saya sendiri. Nah, yang pertama, soal refleksi nomor 1. Bagaimana pendapat saudara tentang urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi? Jelaskan pendapat saya. Oke, aku akan jelaskan ya. Pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah menjawab tantangan di dunia ini dengan mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, penghayatan, dan komitmen dan pola pengamalan Pancasila. Yang kedua, metode pembelajarannya bagaimana yang cocok dalam pembelajaran pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Nah, menurut saya menggunakan metode cooperative learning. Karena apa? Karena model pembelajaran dengan memberikan tugas kepada mahasiswa yang lebih pandai dalam sebuah kelompok kecil yang hasilnya akan dipresentasikan kepada kelompok lain di dalam kelas. Nah, kenapa aku jawabnya begitu? Soalnya kan semakin aktif kita dengan presentasi juga, kita bisa melatih public speaking dan dengan metode ini juga kita bisa melatih semuanya untuk bekerja sama dan saling mempertanyakan. Kalau misalnya ada teman yang presentasi nih, kita bisa saling tanya, terus kita juga bisa latihan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman kita tuh. 3. Berbagai masalah-masalah yang dihadapi bangsa Indonesia seperti korupsi, narkoba, dekadensi moral, dan lain-lain menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila belum dilaksanakan dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bagaimana upaya kami yang bisa dilakukan sebagai generasi penerus bangsa terhadap permasalahan tersebut? Yang bisa kita lakukan dalam menangani permasalahan tersebut adalah mencari tahu dampak negatif dari permasalahan di atas, sering mengikuti webinar tentang permasalahan-permasalahan di atas, ikut serta kegiatan penyuluhan ke warga-warga agar mereka juga tahu apa dampak negatif bagi mereka dalam permasalahan di atas. 4. Bagaimana pendapat saudara menjadi seorang yang Pancasialis? Karena menjadi seseorang yang memiliki jiwa Pancasila sangat bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Mempunyai jiwa Pancasila sangat baik untuk pengembangan karakter pada diri kita dan bisa membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi, karena Pancasila bisa kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Latihan soal nomor 1 yaitu nilai luhur apa saja yang dapat dilestarikan dalam Pancasila. Nilai luhur yang dapat dilestarikan dalam sila ke-1 yaitu menghargai agama yang dianut pada setiap individu. Pada sila kedua, gotong royong dan bekerja sama. Pada sila ketiga, mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, mengutamakan peraturan bersama. Sila keempat, mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain, menerima keputusan yang diambil dalam rapat ataupun musyawarah. Dan yang terakhir, sila kelima, setiap individu boleh meminta hak ketika kewajiban sudah terpenuhi. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan latihan soal nomor 5 hingga refleksi soal nomor 1 dan 2. Pada latihan soal nomor 5, jelaskan maksud dari pernyataan di atas yang disebut dua tokoh atau dalam kehidupan sehari-hari. Pada dinamika Pancasila, di awal kemerdekaan dilakukan dengan cara rapat, tertutup, dan padat oleh para tokoh bangsa yang disiarkan di radio atau surat kabar. Pada saat itu, kenapa disiarkan melalui surat kabar atau radio? Dikarenakan
berita itu mudah sekali untuk disebarkan melalui radio, surat kabar, ataupun televisi. Tapi nyatanya kebanyakan ya disiarkan melalui radio dan surat kabar. Selanjutnya, dinamika Pancasila sendiri mulai berkembang dengan diawali terbitnya buku yang berisi pidato Bung Karno yang berjudul Lahirnya Pancasila. Nah, pada penyebaran ini bisa juga dikembangkan pada saat ini agar anak-anak kedepannya bisa mengetahui gimana sih dinamika lahirnya Pancasila. Kita bisa melihatnya di pidato Bung Karno yang sekarang telah menjadi buku yang berjudul Lahirnya Pancasila. Selanjutnya yaitu pada bacaan soal nomor 1, apa sih yang akan terjadi dalam kehidupan jika tidak ada filosofi dalam arti pemikiran yang merdeka, mendasar, dan menyeluruh? Kita jabarkan satu-satu ya. Pancasila itu merupakan suatu ideologi yang dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang akan jadi jika tidak ada filosofi atau filsafat Pancasila, antara lainnya yaitu kehidupan masyarakat yang berdasarkan bangsa dan negara ini akan berantakan atau kacau karena tidak adanya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini. Yang kedua yaitu persatuan dan kesatuan akan lemah karena pada nilai-nilai persatuan ini merupakan nilai dalam kehidupan Pancasila ini. Yang ketiga yaitu munculnya berbagai macam perselisihan dan konflik. Ini juga bisa keterkaitan dengan contoh yang kedua, yaitu persatuan dan kesatuan, karena ya persatuan dan kesatuan ini termasuk nilai yang terkandung dalam Pancasila. Maka kita sebagai warga negara harus mengamalkan atau melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya saya akan menjawab refleksi nomor 2. Apa sih yang mungkin terjadi jika Indonesia tidak memiliki Pancasila? Gimana ya? Setiap negara juga harus memiliki ideologi. Jika negara tidak memiliki ideologi, ya gimana ya? Negara kalau tidak ada acuan, pedoman, ya mungkin akan bisa terjadi sih. Bisa terjadi konflik. Itu contoh pertama. Karena pada Pancasila sendiri ini kita juga dijadikan patut sebagai pedoman, sebagai acuan, sebagai landasan kita untuk mengamalkan nilai-nilainya. Karena juga ya nilai-nilai Pancasila sendiri ini juga bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga bangsa dan negara dan juga orang lain juga lah. Pada contoh kedua, persatuan dan kesatuan hancur. Itu sama yang contoh pertama. Contoh yang ketiga yaitu ini mungkin ya terjadi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berdakwah kepada Tuhan. Itu merupakan contoh yang sangat harus dimiliki, karena kita hidup di Indonesia ini dengan 6 agama yang beragam. Kalau kita
tidak memiliki rasa takwa kepada Tuhan ataupun menghargai agama orang lain ini, kita bisa membuat semua di agama di Indonesia ini akan adu konflik lah atau berselisih gitu. Kalau kita menanamkan rasa nilai Pancasila, terutama di sila pertama ini sangat penting, karena ya harus kita sebagai warga negara Indonesia ini harus memiliki semua nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, terutama pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Harus kita saling menghargai, menghormati, saling menyayangi kepada semua, terutama yang beda agama. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal dengan pertanyaan mengapa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dianggap sebagai landasan dasar konsepsi Pancasila lahir di Indonesia. Karena Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum itu, ajaran Pancasila sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Dikutip dari buku Pancasila Diklat Ujian Dinas Tingkat 1, keluarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, unsur ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial atau nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Hal itu masuk dalam tata kehidupan pemerintahan dan masyarakat. Dalam kitab Negara Kertagama, karangan Empu Prapanca juga diuraikan susunan pemerintahan Majapahit, yakni musyawarah hubungan antar negara tetangga dan sebagainya. Sehingga pada waktu itu unsur-unsur atau sila yang terdapat dalam Pancasila telah terwujud sebagai asal yang menjiwai dan dilaksanakan oleh bangsa Indonesia, walaupun hal itu belum dirumuskan secara konkret. Selain itu, dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular tertulis juga adanya toleransi kehidupan beragama, khususnya agama Buddha dan Hindu di zaman tersebut. Namun saat kaum penjajahan datang, yakni dari bangsa Barat dan Jepang, kehidupan di Indonesia mengalami perubahan. Akhirnya, Pancasila tertulis secara resmi dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia, sehingga istilah Pancasila sebenarnya telah dikenal sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Dan yang soal kedua adalah mengapa Jakarta Charter belum bisa mewujudkan Pancasila sebagai dasar negara Pancasila. Jakarta Charter sering kita sebut dengan Piagam Jakarta karena ada satu sila, yaitu sila pertama yang masih berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Nah, sila pertama itu menjadikan perdebatan antar dua golongan atau dua kalangan, yaitu kalangan nasionalis Islam dan kalangan Kristen di daerah timur Indonesia perihal sila pertama tersebut. Dalam Pancasila yang ada saat itu masih mencantumkan kalimat yang memfokuskan pada syariat Islam saja sebagai kewajiban berketuhanan. Soal yang selanjutnya yaitu berilah bukti bahwa tanggal 1 Juni disahkan sebagai hari lahir Pancasila. Sudah kita ketahui bahwa tanggal 1 Juni sudah diperingati sebagai hari lahir Pancasila oleh masyarakat Indonesia pada setiap tahunnya. Sejarah ini bermula dari kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik pada Juli 1944. Jepang yang mengalami kekalahan ini kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Tidak hanya itu, Jepang juga membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut. Lembaga ini dikenal dengan nama Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi-in yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Pada zaman Belanda, gedung tersebut merupakan gedung Volksraad atau perwakilan rakyat.
Para anggota sidang BPUPKI membahas mengenai tema dasar negara. Saat itu sidang berlangsung selama hampir 5 hari hingga tanggal 1 Juni 1945. Nama Pancasila disusun dari kata panca dan sila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu Soekarno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perekemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Pidato yang tidak dipersiapkan secara tertulis terlebih dahulu itu diterima secara aklamasi oleh segenap anggota BPUPKI. Kemudian BPUPKI membentuk panitia kecil untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut. Panitia kecil itu disebut sebagai Panitia 9, yang terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Abi Kusno Cokro Sujono, Agus Salim, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar, Muzakir, Mr. A. Amaramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, rumusan Pancasila tersebut akhirnya berhasil dicantumkan dalam Mukaddimah atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan disahkan sebagai dasar negara pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian tanggal 1 Juni resmi ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Keputusan itu disampaikan melalui pidato pada peringatan pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 di Gedung Merdeka, Bandung pada 1 Juni 2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armanda Alkiatiryanti. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari jawaban refleksi kedua nomor 3 dan 4. Nomor 3, apakah yang terjadi jika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, atau bernegara tidak ada nilai yang disepakati dan dijunjung tinggi secara bersama-sama? Yang terjadi apabila tidak ada nilai dan norma dalam kehidupan adalah sulitnya mencapai tata kehidupan yang harmonis, tidak ada ketertiban, tidak ada jaminan perlindungan terhadap hak individu, tidak ada sistem perlindungan bagi mereka yang lemah, dan lain sebagainya. Karena sudah diketahui bahwasanya nilai adalah harga, makna, isi, dan peran semangat atau jiwa yang tersurat dan tersirat dalam fakta, konsep, teori, sehingga bermakna secara fungsional untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan kelakuan seseorang. Sehingga jika tidak ada nilai, maka tidak ada ketertiban. Bahkan tata kehidupan akan berlangsung secara bebas. Kemudian yang keempat, apa yang terjadi jika dalam suatu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, atau bernegara tidak ada norma? Jika suatu masyarakat berbangsa dan bernegara tidak memiliki norma, tentu yang terjadi adalah kekacauan, karena masyarakat tidak memiliki kendali dalam bertindak, yang menyebabkan terjadinya kebebasan dalam berperilaku, sewenang-wenang, dan banyak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kita sudah mengerti bahwasanya norma adalah aturan yang mengikat tingkah laku masyarakat. Jika tidak ada norma, maka tidak ada yang mengatur, baik itu mengatur perilaku atau yang lainnya. Baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.